Puji Tuhan, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan sebelum kita akan memulai aktivitas kita. Dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi tuntunan dalam setiap langkah kita. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema rekam jejak. Rekam jejak itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok di satu waktu yang dapat menjadi teladan pada masa yang akan datang atau bahkan sampai saat ini. Nah, hari ini kita akan melihat rekam jejak kaum rekap. Ya, kaum ini tertulis di dalam Yeremia pasal 35 yang menjadi bagian di mana hari-hari ini kita merenungkannya dalam kitab Yeremia. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-35 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini ada rekam jejak kaum rekap yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kaum rekap adalah satu kaum atau suku yang sederhana, yang hidupnya miskin, bahkan mereka menjadi budak. Tetapi di dalam ayat yang tadi kita baca dituliskan bahwa mereka kemudian diangkat Tuhan, diberi kesempatan istimewa, tidak akan berhenti, tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Ya, dari ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, ya, untuk melakukan, untuk bekerja di dalam ladangnya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita membatasi Tuhan dengan berkata bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun kita, dimanapun kita, Tuhan bisa memakai kita untuk melayani Dia, untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena itu mari kita belajar apa yang membuat Tuhan begitu menyukai kaum rekap. Mereka kaum yang sederhana tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita belajar dari rekam jejak kaum rekap. Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi dengan mereka? Mari kita lihat dalam Yeremia pasal 35 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan bacakan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang rekap, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kaum rekap didatangi oleh Yeremia, ya, Yeremia yang diutus oleh Tuhan untuk mengajak mereka pergi ke rumah Tuhan di salah satu ruangan, kemudian mereka diberi tawaran untuk meminum anggur. Ya, tetapi yang terjadi adalah kaum rekap menolak, ya, untuk meminum anggur yang ditawarkan kepada mereka. Nampaknya sederhana, ya, sebuah minuman, tetapi kaum rekap dengan tegas menolak apa yang ditawarkan kepada mereka. Ya, penolakan mereka itu dapat kita baca pada ayat 6 dan 8. Nah, saya akan membacakannya, Bapak Ibu dapat memperhatikan tetap di Yeremia 35 ayat 6 dan 8. Ayat 6 berkata demikian, tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Ayat 8 berkata demikian, kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari ayat ini kita dapat melihat dengan jelas ada jawaban yang sangat tegas dari kaum rekap bahwa mereka tidak meminum anggur karena mereka benar-benar mengingat apa yang sudah
diperintahkan oleh leluhur mereka, oleh pemimpin-pemimpin mereka di masa yang lampau. Sehingga kita dapat mengambil satu kesimpulan, rekam jejak yang istimewa dari kaum Rekab adalah mereka mendengarkan, mengingat, dan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh pemimpin mereka. Ya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang kita dapat pelajari, bahwa mereka adalah kaum yang memiliki pola hidup taat kepada pemimpin mereka. Dan itu sebabnya pada ayat 18 Yeremia kemudian juga menyampaikan sendiri kepada kaum Rekab bahwa mereka adalah kaum yang luar biasa. Ayat 18 saya bacakan tetap di Yeremia 35. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yeremia dan tentunya menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan sendiri sangat menghargai ketaatan dari kaum Rekab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita dapat pelajari dari rekam jejak kaum Rekab ini? Ya, Tuhan sungguh menghargai apa yang mereka lakukan. Kalau kepada pemimpin yang ada di dalam dunia, ya, kita belajar untuk mendengarkan perintahnya, mendengarkan nasihatnya, terlebih lagi seharusnya kepada Tuhan, ya, yang adalah pemimpin dalam hidup kita. Terhadap perintah Tuhan, kita seharusnya lebih taat, ya, kita taat sepenuhnya kepada apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan bahkan memperingatkan bangsa Israel melalui keberadaan kaum Rekab ini. Tuhan membuat perbandingan sendiri bagaimana ia melihat kaum Rekab yang begitu taat kepada pemimpin-pemimpinnya. Dan seperti itu seharusnya yang Tuhan juga rindukan ada dalam kehidupan kaum Israel. Ya, kaum Yehuda, bangsa Yehuda, dan kita akan lihat dalam Yeremia 35 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan. Yeremia 35 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka, tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, rekam jejak bangsa kaum Rekab ya sungguh sangat berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kemudian itu menjadi satu hal yang diserukan untuk kemudian menjadi sesuatu yang diteladani oleh kaum Israel. Tapi mereka kemudian justru menolak hal itu. Tapi hari ini mari kita belajar ya dari seruan yang diberikan, dari peringatan yang catatan yang kita dapat lihat hari ini. Mari belajar dari rekam jejak kaum Rekab untuk kita juga menjadi orang-orang yang taat, mendengarkan, mengingat, melakukan semua perintah Tuhan. Ya, ada pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidup kita di dunia ini. Taatilah mereka dengan sukacita dalam hal-hal kebenaran-kebenaran yang mereka ajarkan. Tetapi di atas segalanya, miliki ketaatan terlebih kepada Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Jejak ketaatan kaum Rekab membawa mereka kepada kebahagiaan. Mereka bukan kaum yang kemudian hidup dalam kelimpahan, tetapi mereka memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka dipakai Tuhan dan dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Itu sebabnya hari ini mari kita pun belajar untuk selalu hidup, miliki pola hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan.
Taati firman Tuhan, taati perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 memberi catatan kepada kita, akan saya bacakan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21 tetap di Yohanes 15 berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengasihi Tuhan, ya Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya kepada kita. Apa yang menjadi perintah Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang nyatakan dalam diri kita. Mungkin ketaatan-ketaatan dalam hal-hal yang nampaknya sederhana dalam hubungan dengan diri kita pribadi, atau ketaatan-ketaatan yang Tuhan ingin kita lakukan kepada sesama kita. Kalau itu Tuhan taruh dalam hati kita, Tuhan bicara melalui firman-Nya. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Karena ketaatan kepada Tuhan, karena kita mengasihinya, selalu Tuhan akan memperhatikannya, dan Tuhan juga akan memberikan berkat-berkat dari Allah sendiri menjadi bagian dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 3 ayat 22 mencatat demikian. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita taat kepada Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan, kita menaruh perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya ya kehidupan kita, pemikiran kita, bahkan keinginan-keinginan kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi berkat Tuhan, tentunya juga akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kiranya hari ini rekam jejak kaum rekap menjadi satu teladan yang baik buat kita. Hiduplah dalam ketaatan penuh kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus memiliki hidup taat kepada Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin yang juga Tuhan izinkan ada di atas kami. Tuhan tolong kami beri kelembutan hati untuk terus terbuka kepada peringatan-peringatan Tuhan, mendengarkan, mengingat, memperhatikan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami terus melakukan ketaatan karena kami mengasihi Engkau. Kami percaya tuntunan tangan Tuhan, kekuatan dari Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, keluarga GPDI El-Shaddai Magelang. Apapun yang akan kami kerjakan dengan kehidupan kami, biarlah ada dalam tuntunan tangan Tuhan, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.